Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, masih sehat, semangat ya untuk kita sama-sama belajar. Oke, kita kemarin sampai nomor berapa Bu Mas? 57. 57 ya, udah mau 60 ya. Kemarin nomor terakhir kayaknya masih belum fix ya jawabannya, atau udah? Ya belum, masih mikir. Ya, kemarin itu tentang apa ya? Relative clause. Oh ya. Tentang relative clause ya. Tapi jawabannya sudah saya sampaikan ya? Udah. Jawabannya apa Bapak Ibu? Delta. Jawabannya apa? Jawabannya yang which atau aja, which aja atau which aja, aja ya. Ya. Mana ini belum di share screen? Izinkan saya share dulu kalau saya minta di. Oke. Wait, ma'am. Udah muncul, ma'am? Ya, sip. Nah, Bapak Ibu, relative clause itu adalah kata yang membuka clause baru yang nerangin kata di depannya. Dan nerangin kata di kalimat sebelumnya, bukan di depannya ya. Dan itu tergantung siapa atau apa yang diterangkan. Jadi sama dengan seperti gini misalnya, saya ketemu orang yang, saya ketemu orang, kan sampai situ ya. Nanti orang nanya, orang yang mana, yang seperti apa? Kalau saya bilang orang yang pakai baju biru, maka yang itu, di bahasa Indonesia agak sulit karena bahasa Indonesia pakainya yang semua. Semuanya pakai yang. Saya ngambil botol yang pernah saya beli tahun lalu. Saya pernah beli tahun lalu, itu keterangan tentang si botol. Tetap aja yang ya Bu Mus ya. Saya mengambil uang yang dikasih sama penjual, kok dikasih ya? Yang dapat tukeran kembalian dari penjual itu ya, uang ini, yang ini itu adalah yang diterangkannya oleh yang itu yang dapat dari, misalnya ini kenapa jelek amat ya? Soalnya itu uang yang dikasih sama kembalian dari si tukang buah misalnya gitu. Itu kan nerangin. Nerangin itu si kalimat yang panjang nerangin itu harus disambung. Nah, kalau bahasa Indonesia sambungannya semuanya yang. Dalam bahasa Inggris ada pakai kata yang biasa kita gunakan jadi kata tanya. Kayak who, whose, whom, where, which, kemudian why. Contoh kayak misalnya kayak tadi, I met a person, titik. Orang kan nanya, ngapain kamu cerita-cerita I met a person? Gitu doang. Nah, kenapa jadi menarik? I met a person who atau whom. Kalau di situ whom ya. Who-nya itu adalah, kan ada orang yang bilang who juga untuk whom. Person di situ menduduki posisi sebagai objek. Maka kita harus pakainya whom. Gitu. Tapi orang ada juga yang bilangnya who. Karena who itu suka, Bapak Ibu ingat nggak kalau who suka dikasih kurung M tutup gitu ya. Itu artinya boleh dibaca who, boleh dibaca whom, tapi refers to orang sebagai objek. Jadi kalau ditanya who wears the blue t-shirt atau blue skirt, itu bukan saya, tapi si the person gitu. Jadi di dalam konteks relative clause adalah konteks nerangin hal-hal yang ada di kalimat depan supaya lebih detail. Nah, biasanya guru saya dulu ngasih clue-nya itu, yang diganti itu apa, yang diterangin itu apa. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan tempat, maka digantinya dengan where. Atau jadi in which, at which, dan on which. Biasanya kalau di SMA mah belajarnya where aja ya. Nah, ini sudah mulai ngaco bukan ngaco, mulai oprek-oprek, kenapa sih kok bisa ada in which, on which? Supaya lebih spesifik. Tempat itu kan ada yang di sekitar, ada yang di atas, ada yang di dalam.
Nah, supaya lebih spesifik, makanya didetailkan lagi jadi in which, on which, sama at which. Nah, kalau untuk for which, dengan by which, dengan with which itu gimana? Biasanya kata kerja yang di ujung yang setelah relative clause-nya itu, dia membutuhkan partikel. Kemarin kita bahas wait for, gitu ya. Maka for-nya bisa ditarik daripada ngegantung. Misalnya, I met your brother. Atau jangan met your brother ya. Misalnya, saya nunggu paket. I'm waiting for the package. For which you were waiting to. Nah, sebetulnya kan waiting for ya. For-nya ditarik ke depan. Itu. Nah, jadi dia kenapa ada for, ada by, ada with, itu dia itu nyangkut atau temennya pasangan dari kata kerja yang ada di ujungnya. Cuman daripada ngegantung ditarik ke depan gitu. Nah, kalau di sini kata natural systems will adjust to change. Ini ya, ada yang sedang berapat. Nah, di sini ada kata will adjust to change, to changes induced by the activities. Kalau saya perhatikan, tidak ada yang membutuhkan for dan by dan with di situ. Tidak ada pasangannya gitu. Kayak kan wait dengan for gitu ya pasangannya ya, yang harus membutuhkan si for. Ini nggak ada, berarti kita sebetulnya nggak perlu ngeribet-ribetin diri. Berarti dia cuman which aja. Kenapa? The ways itu aja yang lagi digantinya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan nanti semakin banyak soal yang seperti ini nanti semakin paham. Boleh kita lanjutkan ke nomor 58 kalau begitu. In developing a curriculum for English language learning, a teacher should apa? Dalam rangka mengembangkan kurikulum, kita harus bagaimana? Bapak Ibu silakan pilih. Keep in mind that the curriculum should be project oriented. Apakah itu yang dilakukan guru saat menjadi pengembang kurikulum? Kan katanya guru itu adalah kurikulum itu sendiri ya. Jadi kan kurikulum apapun, guru itu harus bisa mengembangkannya. Tanda kutip, andai kurikulum itu dianggap jelek, gitu, guru harus bisa membuatnya jadi baik ke anak-anak. Yang C, Bapak Ibu apa yang dilakukan? Yang C, Yang C apa? Understand the learners are central consideration. Kenapa enggak yang A? Enggak semuanya project. Ya, semua project ya, tidak semua pelajaran itu bisa diprojekkan. Oh, ini suara siapa? Bisa di mute dari Aku enggak tahu ini perempuan bisa di mute dari host juga kalau nggak salah. bukan kurus aku man. Oh ya, terima kasih. Dijadikan. Kemudian yang B, apakah Ibu Bapak mau memilih B? Kalau enggak mau, kenapa? Ini cuma himself. Ya, create by himself, nggak usah Bapak Ibu mah nggak perlu create kurikulum sendiri, ikutin aja maunya pemerintah karena biasanya menentukan kurikulum itu pemerintah. Tapi, nah, di mana kita posisi developing kurikulumnya? Kita lihat situasi dan kondisi yang kita ajar gitu, ya kan? Kata pemerintah, bagus nih kalau pakai project base. Kita lihat juga anak-anak kita, project base itu punya syarat-syaratnya apakah anak-anak kita memenuhi itu. Fasilitasnya apakah memenuhi itu. Kemudian ciri-ciri lainnya misalnya perlu A, perlu B, apakah ada. Jadi tidak semuanya ditelan bulat-bulat gitu ya. Nah sekarang kalau itu dianggap C ini. Sekarang D. Apakah D kita mau pilih? Dipilih itu kayak kita banding-bandingin kurikulum ya, provide the learners with option of the most suitable. Misalnya saya pakai Kurmer nih, tapi kemudian saya nganggap Kurmer tuh nggak cocok buat anak saya. Tiba-tiba saya pindah ke kurikulum 2006 gitu, karena saya merasa lebih betah, enak ngajar. Anak-anak kita nggak bisa digituin juga, tapi nggak boleh. Yaudah kita pakai kurikulum 2006 aja anak-anak ya, gitu. Nggak bisa, anak-anak mana tahu kayak gitu-gitu ya, nggak usah dibawa-bawa. Kalau untuk memilih suitable kurikulumnya nggak usah dibawa-bawa. Tapi yang benar adalah kalau nomor E, kenapa dihindari?
kita tidak sekadar cukup mengetahui perbedaan kurikulum dulu dan kurikulum sekarang. Kalau tahu beda aja percuma gitu ya. Tapi yang jadi perhatian adalah kita paham siswa kita lah yang harus jadi pikiran kita. Di Kurmer nih misalnya. Apa yang baru dari Kurmer Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa kasih poin. Menurut saya Kurmer barunya apa? Atau tantangan Ibu Bapak kira-kira kalau di Kurmer apa? Menentukan tema Menentukan, sendiri. ya, menentukan materi sendiri kan. Kelas 7 mau apa dulu? Nah, mau apa dulu itu kita harus mikirin siswa. Di buku Erlangga itu bab 1 kelas 10 itu naratif teks. Di buku Pusbook yang saya dan teman-teman buat itu deskriptif teks. Karena kita berpikirnya diminta untuk berpikir mewakili anak-anak kelas 10 seluruh Indonesia. Bukan yang punya fasilitas bagus, yang punya internet, yang bisa beli buku mahal, bukan. Akhirnya kita bersepakat kayaknya deskriptif dulu teh sederhana. Kenapa kita memutuskan itu? Karena ada learners yang sebagai central of consideration. Jadi karena si dosen dan guru SMA nanya ke saya sebagai guru SMP, coba menurut kamu kira-kira lebih complicated atau lebih mana? Kata saya di deskriptif kayaknya lebih sederhana, sama proses sama recount ya kalau nggak salah. Jadi central consideration-nya adalah apapun kurikulumnya harus disesuaikan. Kalau ketika kita sudah ngajar mah harus disesuaikan dengan siswa kita yang mau diajarin. Center ya. Ya, jadi yang C ya, central consideration-nya adalah learners. Which of the following, nomor 59, which of the following is correct formulation of an A? Kita belajar untuk mana sih yang cocok sebagai indikator dari membaca. Ayo Bapak Ibu, membaca, reading comprehension. Indikator itu penanda bahwa dia pandai membaca atau bisa membaca atau memiliki kemampuan membaca. Itu yang mana sih indikatornya? Oh, unkontekstual. Membaca itu berarti menangkap makna ya. B, Mem. Oke, kenapa ya enggak yang A, Bu? Speaking, pronunciation, sekedar reading, speaking. pronounce gitu ya. Kalau pronunciation nggak ngaruh, mau pronunciation salah juga. Kalau kita udah tahu maknanya ya, betul nggak? Apalagi kalau udah ke aksen, ya. Jadi nggak ngaruh sama reading comprehension, bunyinya seperti apa. Paham ya. Membaca menyimak ya kalau itu teh. Kenapa? Kalau reading itu membaca menyimak bukan sih? Kalau reading itu menangkap makna dari tulisan. Kalau menyimak itu listening, menangkap makna dari dengaran. Kalau bahasa Bu Emi itu dengaran. Kalau saya bilang ke Ibu, please sit down, Ibu duduk, berarti Ibu ngerti. Nah, jadi kalau yang A itu lebih bagus untuk listening comprehension. Jadi dia bisa membedakan mana kata live, mana kata leave. Dia bisa membedakan mana kata rice yang matahari sunrise dengan rice yang mau cook the rice. Itu mah homofon ya. Jadi di situ penting karena kalau dia salah mengidentifikasinya, berarti dia salah ngomongnya, berarti dia nanti salah menyampaikan maknanya atau salah menyimak maknanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silahkan. Yang mana nih kira-kira yang menunjukkan bahwa dia punya kemampuan menangkap makna tertulis ya Bapak Ibu. Menangkap makna itu bisa dua, bisa listening, bisa reading. Kalau di Kurmer bisa viewing. Menangkap makna dengaran itu listening. Menangkap makna dari yang tertulis itu reading. Menangkap makna dari gambar atau video itu viewing. Jadi reading di situ bukan sekedar menangkap makna dari sesuatu yang tertulis. Ketika ada no smoking, maknanya apa Bapak Ibu? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Nah, itu kan artinya ketika dia tahu ada tulisan no smoking, sama dengan terus misalnya gini, misalnya semapur. Ready, steady, go. Nah, itu biasanya di lapang ketika ready, steady itu kan ngangkat ya kakinya ya si atlet itu ya. Berarti dia listeningnya bagus. Ketika dia bilang ready kan siap-siap. Steady itu kan ngangkat sedikit kan pantatnya.
kalau mau apa tuh lari sprint atau lari apa, baru ketika go dia kan pergi kan, lari kan, itu artinya dia menangkap makna listening karena dari dengaran. Nah, kalau viewing, Bapak Ibu ada gambar meme, Bapak Ibu tahu meme? Lagi ujung. Tahu meme ya? Ya. Nah, atau ini emoticon. Tahu Bapak Ibu nggak gambar kalau di WA suka ada anak kecil yang gini ke atas gitu, kayak kerung gitu, apa kerung mikir, mananya apa kira-kira? Menyimak. Yang gini, Bingung. kita lagi ngobrol nih, bercanda nih, terus gitu kan ada anak kecil yang gemuk sih gitu, ada fotonya gitu. Nah, kayak orang bingung, itu menunjukkan bahwa si yang nulis itu sebetulnya bilang, apa sih kamu mau ngapa sih? Bikin aku nggak ngerti. Kan sebenarnya gitu ya. Jadi mananya adalah si yang mengeluarkan meme itu tidak mengerti. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, itu ya saya kenalin sedikit tentang konsep di Kurmer yang baru itu seperti itu. Nah, sekarang ini mah konsep biasa nih reading, memaknai sesuatu dari yang tertulis. Nah, orang yang bisa memaknai itu kalau apa? Tadi sudah lasut ya.